Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kita bersyukur pada Allah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul menyelenggarakan perkuliahan. Berselawat kita kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke alam yang berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Jadi Nabi Muhammad itu menjadi teladan kita sepanjang masa ya. Jadi bukan hanya berilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak. Nah ini juga kita belajar itu semua kita sampai di akhir ayat kita akan tetap melakukan itu memperbaiki terus setiap hari lebih baik terus ya. Baik demikian mungkin sedikit nasihat dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan. Kita berdoa di hati masing-masing untuk mendapatkan berkah di setiap pelajaran yang sedang kita tempuh. Topik kita kali ini masih seputar regresi, yaitu tentang regresi sederhana ya. Mungkin saya salah share ini. Saya coba buka yang lain ya. Oh, tapi benar itu saya sharing itu cuma dia mungkin di sini ya topiknya tuh. Yes. Nah, ini dia. Oke, ini dia topik kita. Nah, what is regression analysis? Today topic is what is regression analysis. Topik kita hari ini apa itu analisis regresi? Oke, sebelum saya masuk situ kita bicara metode atau teknik-tekniknya ya. Kita perlu pahami dulu secara mendasar filosofinya apa ini regresi ya. Oke, untuk menjelaskan itu tentunya saya gunakan ini dulu ya papan tulis. Oke, kita masih ingat kan di pelajaran statistik ataupun juga matematik gitu kan, yang sering muncul itu adalah ini X atau Y, Y ya, ini X. Kita pisahkan ya, jadi dalam matematik itu ada pembatasnya itu sama dengan ya. Nah, kita pisahkan ini istilah saya saja ya. Ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Batasnya ini adalah sama dengan itu. Ini batas. Jadi ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, untuk memahami regresi, kita harus paham dulu ada fungsi, ada relasi. Fungsi dan relasi. Relasi itu hubungan. Fungsi itu dia mapping ya. Fungsi. Jadi dalam teori himpunan itu kan ada namanya pemetaan. Elemen-elemen apa saja kemudian jadi ya himpunan semesta gitu kan. Jadi berbeda fungsi dan relasi. Dalam regresi ini merupakan suatu fungsi dalam matematik. Jadi dengan kata lain kita bisa buat dalam matematik itu Y merupakan fungsi dari X. Ya. Nah, saya kembali. Kita harus tahu dulu apa mempengaruhi apa. Jadi dalam analisis regresi ini kita mau melihat
pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Di sini ada dua variabel. Variasi berubah-ubah. Variable dapat, suatu yang dapat berubah-ubah. Yang mana disebut variabel itu? Ini satu. Ini satu. Berapa jumlah variabel? Dua. Ya. Kita belajar dalam matematik dulu, Y merupakan fungsi dari X. Artinya, X ini mempengaruhi Y. Nggak peduli kita artinya apa Y itu, X itu apa. Tapi secara matematik di sebelah kanan ini sebelah kanan ya, R kanan. Kalau kiri L left. Ya. Batasnya adalah sama dengan sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan, ini sebelah kiri. Pembatasnya ini. Berarti X mempengaruhi Y. Dengan bahasa lain kita bisa ucapkan Y dipengaruhi oleh X. Betul bahasa begitu? Sama kan? Beda pasif dengan aktif saja ya. Y dipengaruhi oleh X. Atau X mempengaruhi oleh Y. Nah, makna dari pengaruh ini bagaimana? Kita bisa elaborasi lagi lebih dalam. Variasi perubahan nilai Y itu sangat ditentukan, bukan sangat ya, ditentukan oleh variasi perubahan X. Jadi Y ini akan berubah jika X ini berubah. Jika X ini berubah. Dipengaruhi oleh perubahan X. Tapi X tidak dipengaruhi oleh perubahan Y. Oleh karena itu, Y ini terikat dengan X. Sedangkan X tidak terikat dengan Y. Itu maknanya. Oke. Jadi kalau dia terikat namanya ini variabel terikat. Variabel atau bahasa lainnya variabel dependent. Karena perubahan Y ini akan berubah naik turun kalau X-nya ikut berubah. Sedangkan X tidak dipengaruhi oleh Y. Dia ada pengaruh tapi variabel di luar ini. Ini kan di dalam model. Jadi dapat dikatakan variabel X ini adalah variabel bebas. Bahasa lainnya adalah variabel independen. Ya bebas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gitu ya. Nah, berapa besarnya pengaruh variabel pengaruh X ini terhadap Y ini? Besarnya pengaruh X terhadap Y ini sangat ditentukan oleh parameternya. Maka parameter itu disebut, yang pertama adalah koefisien, kita namakan dia B1, beta 1, kemudian konstanta parameter berikutnya, disebut beta 0. Oke. Nah, ini namanya statistik atau matematik ya. Berapa besarnya pengaruh X ini terhadap Y? Besarnya itu tidak lain
dia adalah angka ini. Ya. Angka itu berapa besarnya? Beta 1. Karena itu beta 1 ini disebut juga dengan koefisien kan? X1 variabel bebas. Y bukan X1 ya, X saja. Y adalah variabel terikat. Beta 1 adalah intercept konstanta atau intercept. Nah, ini dia. X ini bisa dihitung ya. X ini ada angkanya. Y ada angkanya. Yang tidak ada angkanya adalah parameter ini. Disebut juga dengan kedua-duanya ini disebut parameter. Maka untuk mendapatkan hasil berapa besar pengaruh, maka kita harus hitung ini. Harus hitung ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kumpulkan angka-angka ini. Ini namanya data dan ini namanya data. Maka didapat. Selain daripada itu, dalam ekonometrik ini kan, nah, ada namanya error term. Kenapa kita sebut dia error term? Ini sebenarnya adalah komponen error. Satu komponen lain yang ikut mempengaruhi perubahan ini. Tetapi dia di luar model. Ada variabel-variabel yang tidak kita masukkan. Kita hanya satu saja variabelnya kan, katakanlah ini X1. Sementara ada variabel lain yang bisa mengubahnya. Nah, itu dia terkandung di dalam, tersimpan di dalam error term ini. Maka model ekonometrik itu tidak langsung menjustifikasi bahwa hanya X yang mempengaruhi, tapi ada lain. Misal, dalam ekonomi itu kan ada namanya variabel harga kan, yang mempengaruhi variabel permintaan barang. Harga naik turun, maka permintaan barang naik turun juga. Kan begitu kan? Tetapi apakah hanya harga yang mempengaruhi naik turunnya permintaan? Tidak. Ada faktor lain yang mempengaruhi naik turunnya yang tidak kita masukkan di dalam. Maka disebut di dalam teori ekonomi mikro disebut ceteris paribus. Ceteris paribus. Artinya ada komponen lain yang turut mempengaruhi permintaan tetapi tidak kita masukkan ke dalam. Ada variabel bebas lainnya yang ikut mempengaruhi variabel Y tapi tidak kita masukkan. Misalnya tadi harga. Selain harga apa sih? Selera kan? Kemudian cuaca. Ini mau keluar mau beli barang gitu. Tapi karena cuaca buruk nggak keluar, nggak jadi. Maka mempengaruhi permintaan. Situasi pandemi seperti ini turut mempengaruhi permintaan. Tapi kita tidak masukkan dia dalam model. Maka dia tersimpan semuanya di dalam komponen error term atau disebut dengan komponen stokastik.
stokastik. Definisi ya. Ini yang disebut dalam mikro ceteris paribus. Sedangkan komponen lainnya apa? Ini sampai X ini disebut komponen deterministik. Apa itu komponen stokastik dan apa itu komponen deterministik? Komponen stokastik itu komponen yang random. Mungkin bisa selera, bisa ini, kita nggak tahu mana acak. Bisa selera, bisa cuaca, atau bisa pendapatan. Pendapatan kan turun. Pendapatan kita turun, permintaan kita barang juga kita hemat-hemat kan. Itu acak sifatnya. Nggak tahu kita yang mana. Karena dia tidak dimasukkan dalam model. Yang kita masukkan hanya komponen deterministik ini saja. Hanya satu variabel, yaitu variabel X. Itu komponen. Komponen deterministik adalah namanya deterministik. Komponen yang menentukan. Menentukan apa dia? Menentukan variasi perubahannya. Variasi perubahannya. Maka disebut dia komponen deterministik yang menentukan apakah Y itu naik atau turun. Dinamika, fluktuasi. Nah, ini regresi sederhana. Hanya satu variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Coba saya masuk ke dalam PPT kita. So, what is regression analysis? Nah, pertanyaannya kembali itu. Apa itu analisa regresi? Analisa regresi tidak lain kita mau mengetahui hubungan apa dengan apa dari satu variabel ekonomi di dalam ekonometrik. Jadi regresi di dalam ekonometrik itu melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi, ilmu ekonomi. Oleh karena itu, ilmu ekonometrik ini adalah ilmu yang memuat definisi-definisi ekonomi. Jadi kita kembali ke tadi. Saya tulis tadi ya. Hubungan Y dengan X tadi ya. Y sama dengan beta 1 tambah beta 0 tambah 1 X epsilon. Di mana? Ini masih statistik kan? Statistik. Di mana bedanya ekonometrik? Kalau kita namakan variabel itu, dia pendapatan atau konsumsi. Dan X adalah pendapatan atau gaji. Di mana ini kan teori ekonomi nih. Di mana kita dapatkan ini? Di teori bagaimana hubungan keduanya ini? Apakah konsumsi mempengaruhi pendapatan? Apakah pendapatan mempengaruhi konsumsi? Pendapatan. Pendapatan kan? Nah, di mana kita dapatkan itu? Di buku
atau di ilmu ekonomi, maka kita gunakan. Karena itu kita taruh dia sebelah kanan atau sebelah kiri pendapatannya. Di sebelah kanan kan? Sebelah kanan, Pak. Y sama dengan fungsi dari X. Artinya X ini mempengaruhi, artinya pendapatan mempengaruhi konsumsi. Maka ini disebut model ekonomi karena sudah ada economic meaning. Ini di dalam model. Ini disebut model. Nah, dianjurkan sekarang ini jangan lagi kita hindari ya, bukan tidak boleh hindari penggunaan variabel X dan Y. Nah, kita bisa tulis ya, income itu apa sih di dalam buku mikro atau di dalam makro? Notasinya apa? Pendapatan. Singkatannya apa? Bapak. Ya, pendapatan itu notasinya apa disingkatnya? I ya, oleh kan income I. Yalah. Income kan? I. Kalau konsumsi, bahasa Inggrisnya consumption, C berarti ya. Nah, kita dalam buat model ekonometri, kita bisa buat ya seperti ini. Konsumsi adalah fungsi dari income. Ada masalah kan? Kenapa dianjurkan seperti ini? Kita tulis dalam model regresinya, berarti income sama dengan beta 0 tambah beta 1 C tambah epsilon. Ini model regresi. Dianjurkan seperti ini. Karena ketika orang membaca, ketika lihat model ini kan udah tahu orang consumption ini income. Bisa menebak economic meaning-nya kemana ini. Ini berarti teori konsumsi. Ini dia. Jadi kita hindari penggunaan XY ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung beta 1, beta 0, dan epsilon? Kalau ini ada angkanya, kita turun ke lapangan, kita tanya, oh, ini terbalik ya, ini terbalik. Nah, ada yang protes ini. Konsumsi mempengaruhi income apa income mempengaruhi konsumsi? Income mempengaruhi. Income mempengaruhi konsumsi, Pak. Berarti konsumsi di sini kan? Konsumsi sama dengan fungsi dari terbalik, jadi ada yang ingatkan. Ya. Kan ini dia. Kan? Konsumsi adalah fungsi dari income. Maka ini disebut model ekonometrik, sudah ada definisi economic meaning-nya, yaitu di mana C ini adalah konsumsi dan I ini adalah pendapatan, income. Kan disebut model ekonometrik. Ada economic meaning di dalamnya. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Pak, Wahyu mau tanya nih, Pak. Boleh, silakan. Jadi Pak, kan kalau misalnya kayak tadi variabel lebih daripada satu yang ini Pak kan, Ya. kan itu termasuk di apa komponen stochastik. Ya. Stokastik. Jadi apa yang komponen stokastik itu apabila kita masukkan ke dalam komponen deterministik, Pak? Boleh.
Maka kita Kalau variabelnya lebih daripada 1 atau 2. boleh. Nah, itu nanti kita jelaskan dalam regresi berganda. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti saya jawab pertanyaan ini sambil jalan. Ya, ya Pak. Ya. Ini bagaimana cara menghitungnya? Kalau ini ada angkanya, kita turun ke dalam, kita ambil ke BPS, kita ambil data konsumsi dari tahun sekian sampai 2020. Ini ambil income. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ini sudah ada datanya, ini ada datanya, data ya, juga ada data. Nah, data ini kita gunakan untuk menghitung beta 1 dan beta 0 serta errornya, di square-nya ya. Anda masih ingat di pelajaran statistik ada namanya persamaan normal. Gimana cara menghitungnya? Nah, coba saya perlihatkan persamaannya untuk mengingatkan kembali materi kuliah kita atau yang pernah Anda dapatkan dulu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini bisa dilihat model ini. Ini cara menghitungnya. Kalau sudah ada beta head ini berarti sudah ada angkanya. Masukkan dia XI, YI, ambil datanya, dikalikan, dijumlahkan, dikurangi dengan Y, XI, ini dijumlahkan, baru udah selesai di atas, bla bla bla, dapat. Maka itu kita perlu data Y dan E. Dapat ya. Atau bisa ditulis dengan cara lain yang sama juga, dikali dengan N nanti ya. Sampelnya. Berarti berapa? 10 tahun ya, 10 ya. Ini dikurangi, dikali. Nah, ini namanya persamaan normal. Ini cara pertama. Ada cara satu lagi dengan aljabar matrik. Nah, bisa hitung pakai matrik. Pernah belajar matrik matematik dulu kan? Nah, ada transpose, ada inverse, matrik kolom, matrik ini ya, pakai aljabar matrik, hasilnya sama. Sama. Nah, ini kita hitung bisa pakai tangan. Kita hitung tangan. Kalau dia sampelnya sedikit ya. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini pakai tangan bisa. Tapi kalau sudah sampai 1000, ada sampai kita wawancara sampai 1000 orang, 2000 orang, maka akan sulit kita menghitung pakai tangan. Kita perlu pakai komputer nanti. Kita gunakan nanti Fuse, SPSS, dan beberapa aplikasi lainnya untuk menghitung beta ini, parameter. Jadi dalam tujuan secara sederhana saya sampaikan, saya simpulkan bahwa dalam kita menghitung atau mempelajari regresi ini, tidak lain kita menghitung parameter ini, mengestimasi namanya. Menaksir, estimate, atau estimasi. Atau menduga. Istilah lain atau menaksir. Menakar ya. Kita menaksir. Kenapa tidak diambil istilah yang pasti itu? Kita mengkalkulasi, menghitung gitu ya. Tapi ini hanya menduga. Karena data yang kita ambil juga terbatas. Kita ambil data dari misalnya 10 tahun. Berarti kita menaksir koefisien ini, parameter ini dengan menggunakan data 10 tahun. Kalau kita menaksir dengan angka dengan data 20 tahun akan berbeda lagi hasilnya. Jadi ini pendekatan menaksir, mengestimasi, menduga.
Tapi yakinlah, dan kita harus pegang pada teori, ini hasilnya tidak jauh berbeda. Paling tidak, income ini hasilnya harus bisa menjelaskan secara empiris bagaimana income ini mempengaruhi konsumsi. Berapa besar pengaruhnya, maka tercermin di angka. Macam-macam angkanya nanti dapat. Ya, bisa dipahami. Baik, ya, kita lanjut ke sini ya. Oke, kita skip ini aja. Nah, ini pertanyaan tadi dari Wahyu ya. Ceteris paribus. Nah, komponen stokastik. Dia belum menjadi komponen deterministik. Apakah kita bisa cari variabel lain? Bisa. Caranya cari teori dulu. Misalnya teori A mengatakan bahwa permintaan, ini katakanlah ini permintaan barang, ini harga barang itu sendiri. Ini kita peroleh dari jurnal yang ditulis oleh A namanya. Kemudian kita cari lagi di jurnal lainnya, ternyata ada harga barang lain. Barang substitusi. Berarti ada X2 kan? Oleh karena itu, coba saya share lagi. Saya save. Ini bisa dipengaruhi oleh beberapa 1, 2, X3, Dan seterusnya. XK. Katakanlah kita mau ambil 3 saja. Nah, apakah ini sudah semuanya mempengaruhi ini? Pakai komponen deterministik ini, kalau kita tulis dalam model sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah epsilon. Tetap kita harus menambahkan epsilonnya. Berarti ada faktor lain masih. Jadi komponen stokastik itu tetap ada deh. Walaupun kita sudah menambahkan menjadi X3. Nah, di dalam teori mikro, misalnya sebelah kirinya ini, katakanlah demand atau supply ya. Permintaan, penawaran dari suatu barang. Di supply itu dipengaruhi oleh fungsi dari harga barang itu, harga input, misalnya pupuk, kemudian cuaca, dan lain-lain. Kayak ini kan X1, X2, X3 kan. Kalau kita buat persamaan regresinya, supply itu adalah dengan beta 0 tambah beta 1 P ya, tambah beta 2 P input tambah W cuaca. Beta 3W tambah epsilon. Nah, seperti itu dia model. Ini model supply. Nah, kita harus buat definisinya. QS itu apa? Kemudian beta 0, beta 1. Kemudian kita buat lagi definisinya. Ini harus dijelaskan nih. Ini apa? Economic meaning-nya harus ada. Makna ekonominya harus ada. Kemudian P, ada P input, harga pupuk tadi kan. Ada
W itu apa? Cuaca. Ini kan bisa kita jelaskan dengan curah hujan, tingkat curah hujan, ada datanya di PPS. Tinggal kita hitung, kita kumpulkan datanya di PPS. Kita hitung dia nih, masing-masing komponen ini. Oke. Kita hitung koefisien-koefisien ini. Selesai. Nah, ini dia pertanyaan dari Wahyu tadi. Tetap dia ceteris paribus. Komponen stokastiknya ada masih. Stochastic error term. Biasanya ada yang nulis seperti itu juga. Error term. Tidak mau ditanyakan? Pak, yang P tadi itu apa, Pak? Yang mana? Itu yang GS sama dengan fungsi P. Yang X1-nya itu. Kan P kan, Pak? Ini. Yang ini. Harga Harganya, Pak. harganya P ya. Ya, P ini Price. harga input. Jadi ini kan supply. Nah, supply itu dipengaruhi juga oleh harga pupuk. Kalau harga pupuknya tinggi, maka harga yang kita tawarkan ke dalam pasar produk barang kita itu mahal, naik ya. Jika harga pupuk naik, maka harga padi juga naik kan. Itu kan teorinya. Gimana kita tahu itu? Ya kita lihat di buku ataupun di jurnal. Ya, ini hanya notasi ya. Jadi kita hindari notasi-notasi X1, X2. Tapi untuk pembelajaran masih kita pakai ini. Jadi ketika Anda menggunakan menulis skripsi atau artikel, maka langsung aja notasi. Notasi ini kan weather, cuaca, berarti ya. Bahasa Inggrisnya kan kita ambil singkatannya W saja. Ini kan harga nih, singkatan dari price kan. Ada juga di Indonesia harga itu disingkat H gitu. Kemudian juga gunakan untuk ini notasi tertentu, lama-lama Yunani, beta, alfa, gamma boleh. Mesti beta atau alfa boleh. Ini misalnya saya buat regresi seperti ini. Nah, Y sama dengan Y sama dengan alfa tambah beta X tambah error term. Ini konstantanya, ini koefisiennya. Boleh kan? Oke, ini yang mau ditanyakan. Kita lanjut ya. Oke, ini dia. Ada harga. Ini permintaan. Nah, ini permintaan suatu barang. Q, kita bisa bikin notasi QD di sini. Fungsi dari harga barang itu sendiri, harga substitusi, dan income. Nah, kalau ini hubungannya negatif, ini hubungannya substitusi. Ini harga barang sendiri, misalnya permintaan HP, ponsel, Android. Nah, ketika Anda beli ponsel, ini harga Android itu sendiri. Merek X misalnya. Ini harga HP juga, tapi merek yang lain. Ini lebih mudah ya. Nah, ini income masyarakat. Nah, ketika harga sendiri ini, harga merek X ini naik, mungkin dia beralih membeli barang lain. Artinya hubungan harga substitusi ini juga turut mempengaruhi permintaan. Seperti itu ya. Nah, semuanya ini variabel bebas, independen. Sedangkan ini variabel terikat, dependen. Di mana kita tanda di sama dengan ini. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke ya. Nah, kita lihat kembali persamaan sederhana kita.
Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ini namanya persamaan tunggal linear ya. Nah, ada juga persamaan non-linear. Kalau yang linear ini dia berupa garis lurus. Apa definisinya? Nah, ini garis regresi ini digambarkan dari Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X. Sedangkan garis regresi yang ini itu digambarkan dari model ini. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X kuadrat. Nah, ini fungsinya menjadi fungsi kuadrat. Berbeda. Ini disebut non-linear ya. Sedangkan ini disebut persamaan regresi linear. Apakah ini bisa dibuat linear? Bisa. Nah, kita bisa inversekan dari kuadrat ini, dia kembali menjadi linear. Bagaimana cara menginverse-nya? Belajar lagi di matematik. Ya, di matematik. Kemudian perlu kita lihat, di dalam regresi ini ada namanya slope tadi kan. Ini beta 1 ini, kalau kita sudah estimasi gambarnya, sudah estimasi, sudah hitung kan, kita sebenarnya bisa juga mencari slope ini dengan menghitung delta Y per delta X. Jadi rasio antara delta Y dengan delta X ini adalah besarnya B1. Berapa delta X? X2 kurang X1. Berapa delta Y? Y2 kurang Y1. Kita bagi delta ini dengan delta ini, maka kita peroleh dia beta 1. Itu dia pemahaman. Ya, mungkin bisa lihat lagi di buku ekonometrik ya. Oke, suatu persamaan dikatakan linear jika suatu fungsi dari X dan Y digambarkan berupa garis lurus. Jadi tidak melengkung ya tadi. Jadi slope-nya itu harus konstan. Jadi konstan di parameternya ya. Sedangkan non-linear ini ya kuadratik kebetulan. Bisa juga pecahan di sini 1/2, X pangkat 1/2. Jadi tidak linear. Oke. Nah, kita bisa buatkan linear ya dengan cara-cara tertentu. Kita lihat di matematika nanti ya. Stochastic error term tadi sudah saya jelaskan. Nah, ada yang menyebutkan ini stokastik ini disturbance error, faktor galat, pengganggu error term. Simbolnya itu bisa epsilon, bisa E, atau U, atau juga V. Kadang ditulis ini V, U, E, epsilon. Kalau ini bacanya epsilon. Yang kita hitung parameter ini. X ini kita cari datanya. Oke, ini dia komponen deterministik. Anda bisa lihat jelas di sini. Ini komponen acak atau stokastik komponen. Yang di dalam mikro disebut ceteris paribus. Jadi X ini mempengaruhi Y. Berapa besar pengaruhnya? Di sini dia. Beta 1 ini ya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ekonomi kan, economic meaning-nya, makna ekonominya. Nah, kita harus beri nama dulu, ini harga. Harga barang, permintaan barang. Oke, harga naik, permintaan turun. Berapa besarnya turun? Nanti bisa kita kali. Ini ada angkanya, bisa dia lebih besar dari 1, bisa lebih kecil dari 1. Yang jelas tandanya ini harus sesuai dengan teori. Tidak boleh plus dia, maka dia minus. Minus ini menandakan bahwa ketika harga naik, ini turun. Permintaan turun. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam komponen deterministik ini, besarnya pengaruh itu kan sebesar beta 1. Nah,
besaran ini disebut juga besaran perilaku konsumen. Apa yang terjadi dengan konsumen ketika harga naik? Maka akan kita ketahui dengan melihat besarnya beta 1. Ya, kita kalikan misalnya X naik 1%, ini 0,5, maka akan menurun permintaan sebesar bla bla bla. Maka dikatakan komponen dari beta 0 sampai X ini dia menentukan perubahan ini. Karena itu disebut komponen deterministik. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Nah ini contohnya kan. Nah, ini ada angkanya, ada beberapa variabel. Nah misalnya naik 1%. Tinggal kita kalikan 1% kali 0,61, maka dia akan menurun permintaannya karena ini negatif kan, turun permintaannya sebesar 0,61. Kalau harga naik lagi menjadi 2%, akan tinggal kita kali 2 kali 0,61 akan turun sebesar 0,12 ya, 1, sekian gitu ya. Nah, itu yang kita namakan dengan ya, silakan, ada yang mau ditanyakan? Wahyu? Nggak ada, Pak. Oke, silakan di silent dulu ya. Oke, nah ini dia dalam model regresi ada jumlah uang beredar juga bisa. Nah ini money supply, jumlah uang beredar itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ini variabel nih, ini variabelnya. Yang mana variabel bebasnya? Tingkat bunga. Tingkat bunga, Pak. Ini mempengaruhi jumlah uang beredar. Di mana kita dapatkan di teori moneter? Maka hipotesisnya itu ada dua. Kalau kita mau melihat pengaruh, maka hipotesisnya satu berpengaruh, alternatifnya satu lagi tidak berpengaruh. Nah, maka kita bisa nyatakan secara ringkas, hipotesis pertama itu tidak ada pengaruh, itu kita tulis dengan 0. Hipotesis kedua, itu ada pengaruh, maka hasilnya tidak akan sama dengan 0. Oke ya? Nah, misalnya saya kasih tulis nih. Kalau dia tidak ada pengaruh, misalnya MS kan, MS tidak ada pengaruh. Yang ini nih ya. Nah, alfa 0 tambah, maka kalau dia tidak ada pengaruh, alfa satunya adalah 0 kan? 0 kali I. Nah, oke ya. Terusnya masih tulis lagi. Alfa 0 kali I berapa? Berarti S-nya 0. Alfa 0. Berarti tidak ada pengaruh. Maka kalau dia ada pengaruh, maka ini mesti ada angkanya. Tidak ada. Dari itu kalau kita lihat ini, angka ini, berapa pengaruhnya ini? Nah, 0,743. Ini besarannya. Wahyu. Bising. Wahyu. Ya. Ribut Bang di mute, lagi. Wahyu. Nah, itu dia. Oke, ada pertanyaan ini? Nah, ini coba Anda buat, tugasnya ada di Google Classroom. Silakan Anda kerjakan. Tugas ini ya. Waktu sekarang jam berapa nih? 3:11, Pak. Ya, 3:11. Nah, waktu, saya kira ini presentasi kuliah hari ini. Silakan ke Google Classroom, Anda bisa akses beberapa latihan di situ. Oke, saya kira
Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.